Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri dari kelas 31B, nomor urut 09, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Adapun pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam, di mana kita menyimpulkan materi yang bertema bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, cara tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realita atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Jadi, paradigma Qur'ani merupakan secara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran dijadikan paradigma karena di dalam Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Dan menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Adapun pertanyaannya, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Baik, Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik, buruk, indah, jelek adalah Al-Quran. Adapun tujuan Al-Quran diturunkannya yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting eksistensinya, sebab bersikap sebaliknya itu syirik, merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana atau jarimah yang sangat terlarang. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ada juga mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, mencakup aspek-aspek yaitu 1. Menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan, menjelaskan tugas-tugas para rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan kabar peringatan, menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul. Keempat, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Yang ketiga, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Informasi yang diangkat dalam Al-Quran baik dalam ayat Madaniyah maupun Makkiyah bahwa iman terhadap akhirat dan segala sesuatu yang ada di akhirat berupa hisab, surga, dan neraka adalah bagian dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Baik, tujuan yang kedua yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, di mana Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Allah menciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Ia menciptakan rohnya kepada Adam, dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhilafan. Al-Quran menetapkan hak-hak asasi manusia sebagai yang menjadi nyanyian atau kelompok yang menanamkan diri pejuang hak asasi manusia sekarang ini. Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat. Allah berfirman, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik, dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih.
dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaian berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap dilarang dalam Islam. Namun, karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan sebagai paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan budaya juga akan melahirkan budaya masyarakat yang Islami, yang tidak sekuler dalam proses, hasil, dan aktualisasinya. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diterahkan oleh wahyu atau Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Bisa kita mengetahui apa sih sifat sekularis itu? Baik, sekularis itu merupakan kehidupan yang akan mengikis keimanan yang ada di hati umat dan akan melahirkan generasi yang ambivalen. Ambivalen itu merupakan bersikap mendua dan dalam kehidupan. Membangun paradigma Al-Quran itu adanya kesadaran bagi seluruh umat Islam adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Quran ini. Karena tanpa kesadaran dari umat Islam, paradigma tak akan terwujud bagi seluruh umat Islam. Karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan yang saya petik dari materi bagaimana membangun paradigma Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.